Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi ya. Semoga pandemi ini akan cepat berlalu sehingga kita semua bisa bertatap muka kembali di sekolah. Anak-anakku semuanya, mari kita tetap semangat dan salam seni dan salam budaya. Nah, anak-anakku semuanya, kali ini kalian ditemani dengan Ibu Julaika dari SMP Negeri 45 Surabaya yang mengajar mata pelajaran seni budaya. Kali ini akan Ibu berikan materi kelas 7 tentang bab 3 bertema penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Kompetensi dasar adalah 3.3, yaitu memahami dan menjelaskan prosedur penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Berikutnya adalah 4.3, yaitu merancang dan membuat karya dari beberapa motif ragam hias pada bahan tekstil. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan mengamati video penerapan ragam hias pada bahan tekstil, peserta didik dapat membuat narasi tentang bagaimana prosedur pembuatan ragam hias pada bahan tekstil. Berikutnya adalah peserta didik bisa menerapkan motif ragam hias tertentu pada bahan tekstil. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menginjak ke materi yang lebih dalam, materi inti, mari kita semuanya mengingat pelajaran yang sudah lalu. Kalian masih mengingat apa materi yang sudah Ibu berikan pada minggu lalu? Ya, bagus. Ternyata kalian hebat. Kalian semua mengingat pelajaran yang sudah diberikan Ibu. Kira-kira masih ingat apa itu? Ya, pelajaran yang lalu adalah menggambar ragam hias. Tentunya kalian semua masih mengingat motif-motif apa saja yang bisa dikembangkan untuk pengembangan ragam hias. Ada yang bisa menyebutkan mungkin? Ada. 1. Ragam hias flora. Yang kedua, ragam hias fauna. Yang ketiga, ragam hias geometris. Dan berikutnya adalah ragam hias figuratif. Anak-anakku sekalian, tibalah sekarang kita akan mempelajari materi inti, yaitu materi tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Awalnya kita harus tahu betul pemahaman tentang apa sih penerapan itu. Penerapan berasal dari kata terapan. Apa sih kata terapan? Yang artinya seni terapan adalah seni yang menjadikan fungsi sebagai tujuan utama, di mana kreativitas artistik hanyalah sebagai komponen yang melengkapinya. Sedangkan pengertian dari bahan tekstil adalah bahan yang terbuat dari serat yang diolah menjadi benang ataupun kain. Bahan ini digunakan sebagai bahan pembuatan busana dan bermacam-macam produk kerajinan lainnya.
Sedangkan pengertian ragam hias sudah kita pelajari di pelajaran yang lalu, yaitu bab 2. Pengertian ragam hias sendiri adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu kerajinan atau karya seni. Anak-anakku semuanya, tadi kita sudah memahami apa pengertian dari penerapan ragam hias bahan tekstil. Sebelum itu, mari kita mengenal juga apa sih jenis-jenis bahan tekstil. Jenis bahan tekstil bisa berdasarkan berdasarkan jenis produk dan bentuknya. Bisa dari serat stapel, bisa dari serat lamen, bisa juga benang yang menjadi pakaian produk kerajinan. Berdasarkan jenis bahannya, bisa dari serat alam, bisa jadi serat sintesis, bisa juga dari serat campuran. Berikutnya adalah berdasarkan jenis dan konstruksinya. Benang atau tekstil bisa diproduksi atau konstruksinya bisa dengan cara tenun, bisa dengan cara rajut, bisa dengan cara rendah, dan benang kintil. Dan berikutnya adalah berdasarkan warna dan motifnya. Kita banyak menjumpai di luar motif dan warna kain bermacam-macam. Jadi berdasarkan jenisnya bisa digolongkan menjadi warna, jenis warna, dan motif. Bisa bergambar, bisa polos ataupun putih. Anak-anakku semuanya, coba kita perhatikan, tadi sudah dijelaskan sama ibu kan, berdasarkan jenisnya, kain atau tekstil ada beberapa macam, yaitu diantaranya 1, jenis produk dan bentuknya. Ini coba kita perhatikan contoh dari jenis produk dan bentuknya. Sekarang berdasarkan jenis dan bahannya, ada beberapa ya, ada dari serat alam, serat sintesis, dan serat buatan. Berikut adalah contoh bisa kalian lihat. Ini adalah jenis-jenis bahan alami. Ada kapuk, ada kapas, ada sutra, dan ada goni. Sedangkan jenis-jenis bahan buatan yaitu ini adalah contohnya, yaitu benang nilon. Ini adalah contoh dari bahan-bahan buatan. Benang dapron atau polyester. Ini kesemuanya adalah contoh atau bahan-bahan buatan. Sedangkan konstruksinya adalah contohnya seperti ini, tenun. Nah, berikutnya adalah berdasarkan motif dan warnanya. Ini adalah contohnya. Sedangkan pewarna tekstil, kita mengenal ada dua macam anak-anak ya. Ada pewarna buatan, ada pewarna alami. Nah, pewarna alami kita bisa jumpai, kita bisa dapatkan juga di sekitar kita. Karena tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam tanaman bisa menghasilkan warna yang alami. Contoh warna yang alami adalah seperti ini. Warna kunyit bisa menjadi atau bisa menghasilkan warna kuning. Misalnya saja kayu saga. Kayu saga bisa menghasilkan warna hitam dan merah. Sedangkan kesumba bisa
menghasilkan warna merah dan kuning. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Tadi kita sudah mengenal pewarna alami. Sekarang kita coba mengenal apa saja warna buatan atau sintesis. Contohnya saja, warna buatan adalah seperti ini. Ada naptol, ada zat pewarna indigasol, ada zat warna rapid, ada zat warna pigmen, ada cat tekstil, ada cat akrilik. Anak-anakku, mari kita semua mempelajari atau memahami bagaimana sifat-sifat kain. Ibu hanya menyebutkan beberapa kain saja. Nanti kalian coba menelaah atau mencari sifat-sifat kain yang selain disebutkan ibu ya. Contoh 1, kain katun. Kain katun mempunyai daya serap tinggi terhadap air, sehingga tidak panas kalau dipakai. Berikutnya adalah kain sutra. Kain sutra terbuat dari bahan serat kepompong. Kepompong ulat sutra. Teksturnya halus dan lembut, berkilau, licin, serta lentur. Nah, ini biasanya harganya mahal ya, karena dia dari serat alami. Berikutnya adalah wol. Nah, serat wol berasal dari bulu domba, memiliki tekstur serat yang relatif kasar dan berkerut dengan sisi pada permukaan higroscopy. Anak-anakku semuanya, kita bersyukur kita ada di Indonesia. Indonesia kaya sekali dengan budaya. Indonesia bermacam-macam, beribu-ribu pulau yang ada di dalamnya. Tentunya dengan berbagai macam pulau, berbagai macam daerah, tentunya juga bermacam-macam pula budaya yang dihasilkan. Anak-anakku semuanya, mari kita simak video kerajinan tekstil berasal dari Indonesia. Berikut ini, mari kita simak video membatik. Semuanya, tadi kita sudah saksikan bagaimana video membatik. Sekarang coba kita lihat bagaimana atau apa macam-macam motif batik yang berasal dari daerahnya masing-masing. Contohnya sekarang, lihat di samping sini ada motif batik dari Solo, dari Yogyakarta, dari Cirebon, dari Irian, dari pesisir. Nah, anak-anakku, tadi sudah kalian lihat bagaimana teknik kerajinan tekstil Indonesia dengan cara membatik. Sekarang coba kita saksikan video bagaimana teknik kerajinan tenun.
Berapa lama Bu buat ini? 2 bulan. 2 bulan? Untuk satu kain gitu? Iya, panjangnya 4 meter. Oh. Terus motifnya, untuk cara buat motif seperti itu gimana? Bikin sendiri. Bikin sendiri? Ya, pakai Tergantung dari ini ya Bu ya, bentuk-bentukan benangnya itu ya? Ini temurun dari orang tua. Katanya kalau nggak bisa nenun nggak boleh nikah Bu ya? Benar. Oh bener? Tradisi di Lombok. Tradisi di Lombok. Terus berarti ngajarin nenun gitu mulai umur berapa? 9 tahun. 9 tahun? Makanya nyoba Pak. Tradisi di Lombok. Saya tahu kerja Lombok. Nah, dari mana? Dari Malang. Anak-anak, kalian sudah saksikan tadi video menenun. Berikutnya adalah teknik bordir. Teknik bordir artinya hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lainnya dengan jarum jahit dan benang. Saksikan berikut videonya. Tenun adalah proses pembuatan barang-barang tenun atau kain dari persilangan 2 set benang dengan cara memasuk-masukkan benang pakan secara melintang pada benang-benang. Berikutnya adalah teknik menyulam. Teknik menyulam adalah suatu teknik keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan kreativitasnya untuk membuat media kerajinan yang berbentuk gambar atau pola yang terdapat pada kain. Berikut saksikan videonya. Berikutnya adalah melukis. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Berikut ini adalah video dari bagaimana teknik melukis di atas kain.
kita coba untuk menambah lagi ya. Yuk. Tadi nanti bisa kita tambahkan warna selain biru ya, biar lebih cantik lagi. Cuman agak hati-hati ya anak ya. Dan jangan lupa selalu menonton Rumah Ilmu di TV9. Fungsi dari penerapan ragam hias bahan tekstil diantaranya adalah 1. Dapat menambah nilai-nilai estetika atau nilai-nilai keindahan pada sebuah karya kerajinan dari bahan tekstil. Berikutnya adalah dapat menambah nilai ekonomis atau nilai jual produk. Berikutnya adalah menambah daya tarik pembeli. Berikutnya, menambah nilai seni pada produk tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, fungsi dari penerapan ragam hias adalah bisa mewariskan kebudayaan dari proses pembuatannya. Anak-anakku semuanya, materi sudah Ibu berikan, yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Tugasnya mudah, Kak. Mudah sekali. 1. Buatlah lukisan di atas tas belajo atau tas kain dengan memilih salah satu motif ragam hias. Yang kedua, buat narasi atau tulisan tentang tahapan yang kalian sudah lalui tadi dalam melukis ragam hias di tas kain atau tas belajo secara runtut. Anak-anakku sekalian, Ibu sudah memberikan materi penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Tentunya kalian sudah paham kan? Kalian juga silahkan mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Anak-anakku sekalian, karena sekarang masih dalam masa pandemi, ingat, jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Demikian materi Ibu hari ini. Semoga kalian tetap semangat